Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat. Amin. Begini Bapak, kedatangan saya kunjungan kali ini saya ingin mewawancari Bapak untuk tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pimpinan. Kebetulan Bapak kan pimpinan di sekolah ini ya Bapak ya. Nanti saya ingin mendapatkan wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada nilai-nilai kebajikannya atau nilai etika. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, yang pertama tentunya suatu pokok di mana ini menyalahi aturan atau enggak, pikiran itu kasus ke situ juga ke arahnya kan. Jadi kalau misalkan udah ke arah situ, barulah kita bisa mengatakan bahwa ini yang dilema etika atau ini bukan moral. Setelah sudah langsung kita ke arah ke aturan dulu di sekolah. Jadi Bapak mengidentifikasi dulu apakah ini kasusnya benar atau benar atau salah atau etika atau tidak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai etika tadi Pak? Baik, mungkin cara privasi dulu kita ambil data dari korban ataupun data dari yang dikorbankan. Lalu setelah itu menyalahi aturan atau tidak. Yang utama dulu yang privasi dulu ya, tidak sampai ke hal yang ramai diketahui, tapi kita berdiskusi dulu dengan data-data yang ada. Lalu setelah itu Bapak mengambil keputusan yang mana yang benar etika, yang mana yang bukan moral. Di situ yang memang misalnya tentu ada kebijakan yang harus diambil. Jadi Bapak empat dulu, maksudnya berdiskusi terlebih dahulu ya Pak ya, untuk mengambil keputusan. Nah, apakah ada langkah-langkah atau prosedur, kalau memang ada Pak, seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Baik, biasanya itu tadi yang utamanya adalah privasi dulu. Apabila kita ambil di suatu ruangan, misalnya kita tanyakan masalahnya seperti apa, kenapa melakukan ini dan kenapa itu, latar belakangnya seperti apa, lalu kita kaitkan dengan aturan yang ada di sekolah, jadi kita buat untuk kesepakatan bersama. Setelah itu baru kita memposisikan, oh ini ternyata memang kita masuk kebijakan. Itu juga kalau sudah melanggar pada hal yang agak krusial, itu biasanya Bapak ada tahapan-tahapan, tahap A, tahap B, tahap C. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tentunya setelah mendapatkan keterangan, baru Bapak ambil keputusan yang langsung diambil. Dampaknya seperti apa, itu Bapak terangkan. Jadi itu yang langsung biasanya Bapak laksanakan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, setelah keputusan diambil atau ketika mengambil keputusan ini kira-kira menjadi masalah enggak bagi yang korban, ataupun misalkan korban tidak bisa menerima, itu tantangannya. Tetapi tetap meskipun suatu tantangan, dimana kita harus memberikan informasi bahwa ini nanti kedepannya seperti ini, akibatnya atau sebabnya nanti akan seperti apa. Nanti melihat jangka pendek dan jangka panjangnya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal nih untuk menyelesaikannya? Prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Kalau satu masalah itu bisa kita laksanakan di hari itu, dan biasanya saya langsung di hari itu supaya tidak terjadi perlawanan seperti itu. Tapi kalau ini krusial dan memang membutuhkan waktu yang panjang, bisa terisikan masalahnya ya, itu Bapak
Bapak nanti akan menjadwalkan. Yang ketiganya, ketika memang kebetulan pas hari itu mungkin Bapak tidak di tempat atau di kegiatan, ya akan kita nanti jadwalkan di hari apa kita ketemu supaya pengambilan keputusan itu enak. Dan yang terakhir adalah menenangkan. Kita jangan sampai ketika dia lagi emosi, lagi di situ juga kita tengok sifat emosinya untuk menenangkannya seperti apa. Apakah memang tertarik juga masih bisa di jeda waktu, ataupun ini kayaknya krusial emosi yang muncak terus nih. Nah ini juga butuh waktu, mungkin nanti jadikan besok atau misalkan hari apa yang memang bisa diklarifikasi sehingga si korban tenang, yang lain pun tenang, insya Allah nanti bisa menerima keputusan seperti itu ya Pak ya. Berarti melihat permasalahannya dan kondisi dari yang psikis ya. Nah kemudian Pak, dalam Bapak mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Sebenarnya ketika saya pengambilan keputusan itu sudah top, juga sudah top palu ya. Saya pribadi sendiri langsung. Tetapi ketika ada hal-hal yang memang krusial, ini sangat banyak pemikiran, saya biasanya mengambil orang yang dikeluarkan sebagai siapa. Tapi tetap ini sebagai informasi saja bahwa oh seperti ini. Tapi tetap ketika pas pengambilan keputusan saya akan mengambil dari apa yang sudah saya mix, di mana terdapat beberapa yang tadi etikanya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan tindak jangka panjangnya juga seperti apa. Jadi memang Bapak tetap ada suatu masa tetap tetap berdiskusi dengan tim gitu. Kalau sudah krusial gitu ya. Tapi ada juga yang masa Bapak langsung mengambil saja keputusan. Nah, kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Yang pertama ya kita tahu dulu masalahnya atau datanya seperti apa. Lalu yang kedua sabar, dimana kesabaran itu juga tentunya proses yang sangat harus dihadapi ketika mengatasi seorang yang mengalami psikis emosi katakan. Lalu yang ketiganya adalah menginformasikan bahwa pengambilan keputusan ini dalam waktu jangka pendeknya seperti apa, panjangnya seperti apa, dan kenapa saya mengambil keputusan seperti ini. Itu tetap harus saya terapkan supaya tidak jadi di belakang hari dia merasa menyesal, walaupun misalkan dia belum bisa menerima, tapi di ujungnya udah tahu bahwa ini seperti ini, kenapa saya ambil. Mungkin itu yang pelajarannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tadi dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak atas wawancara hari ini. Ilmu yang saya dapatkan mengenai pengambilan keputusan seorang pimpinan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Terima kasih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama. Masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Silakan dulu. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, mana gimana sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah ya. Apa yang bisa Bapak bantu lah? Begini Bapak, saya datang ke sini untuk mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, gunanya untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak jalankan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Iya. Baik, insya Allah mudah-mudahan bisa Bapak bantu, dan pertanyaannya mudah-mudahan tidak begitu sulit. Insya Allah akan coba Bapak berbagi pengalaman lah semasa Bapak melakukan tugas. Ya insya Allah mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Bapak ya. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ya, Pertanyaan boleh. yang pertama Pak,
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Kasus-kasus tentunya berada di lingkungan dunia kerja Bapak ya, Ya, benar. berada di sekolah ini, dilema etika, baik. Untuk mengidentifikasinya tentunya Bapak memerlukan masukan kerjasama dari teman-teman stakeholder yang bertugas di sini, bahwasanya temuan-temuan itulah nanti yang akan kita coba untuk bincangkan dan diskusikan. Intinya apa masalah hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kegiatan kita memajukan sekolah ini, dan itu nanti akan kita identifikasi melalui beberapa teman yang baik mulai dari security, penjaga sekolah, dan juga guru-guru seperti pengajar. Nah itu nanti kita inventaris baru kita diskusikan. Ya. Baik, berarti pertanyaan kedua, selama Bapak menjadi pimpinan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Sebagaimana awal tadi, setelah kita dapatkan inventarisasinya, masalah-masalah yang ada sama-sama yang kita ketahui bersama, kita akan coba untuk diskusikan secara kelompok dalam bentuk rapat ataupun diskusi, yang mana masalah yang harus kita dahulukan dan yang mana masalah itu yang harus kita kemudiankan, karena masalah itu sama-sama penting dalam memajukan dunia pendidikan. Sebagai contoh, misalnya kita hadir ke sekolah ini adalah untuk mengajar. Di antara guru-guru yang ada tuh mungkin di salah satu gurunya itu ada yang sakit misalnya. Sementara pelayanan kepada anak harus kita lakukan. Nah, bagaimana pelayanan kepada anak tetap terrealisasi, tetap diberikan pelayanan, maka saya sebagai pimpinan akan mengecek teman-teman guru yang pada saat itu tidak masuk dalam arti kata tidak mengajar di kelas, mungkin dia guru kelasnya itu masuk guru agama misalnya, tentu dia tidak masuk dalam kelas. Nah, guru inilah yang akan kita percayakan untuk masuk ke kelas di mana guru tadi dalam keadaan tidak sehat, ya. Jadi posisi seperti ini saya rasa terjadi di mana-mana lah bersama. Jadi buat-buatnya itu supaya guru ini bisa rest dulu, sehat dulu, berobat dulu, dan anak tetap menjadi atensi kita untuk diberikan pelajaran atau pembelajaran. Oke, baik. Kemudian apakah ada langkah-langkah, kalau misalnya ada langkah-langkah atau prosedur Pak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya. Karena negara kita negara demokrasi, langkah yang pertama itu adalah tetap bekerja sama dan musyawarah. Mengidentifikasi masalah tadi dan kita lakukan musyawarahnya. Nah, tentu hasil dari inventarisasi tadi, identifikasi tadi, teman-teman guru kita ajak untuk komunikasi, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Kesepakatan itulah yang harus kita jalankan bersama, supaya teman-teman juga memahami masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu, dan mereka juga bisa nanti di suatu saat mereka jadi pemimpin, mereka juga bisa bertindak dalam hal yang sama mengatasi masalah sekolah tersebut. Semuanya itu tetap kolaborasi dan kerjasama dengan tim. Jadi tetap harus berkolaborasi. Iya, intinya ya, benar-benar. Bapak. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektifnya alhamdulillah tim Bapak itu, guru-guru Bapak itu ya mungkin ya karena pemerintah sekarang punya kebijakan ya pengangkatan ASN ataupun P3K. Di antara teman-teman tadi itu, beliau sebelum masuk ke sini beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah swasta, dan mereka sudah punya pengalaman di tahun ini. Dan inilah yang memberikan kemudahan kepada Bapak, karena pengalaman teman-teman tadi itu kita kolaborasikan, dan teman-teman ini sangat support untuk memajukan sekolah kita, dan kita sharing sama mereka dan pengalaman yang ada. Insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan problem-problem yang ada di sekolah ini bisa kita atasi bersama berdasarkan pengalaman, kebijakan, dan juga akhir dari problem itu.
Jadi melalui dari sharing dengan teman-teman juga ya Pak ya. Ya, yang sudah- ada teman-teman senior di sini masalahnya. Bisa. Nah, dari pengalaman Bapak, apakah Bapak pernah mendapatkan atau mengalami kendala atau tantangan dalam mengambil keputusan Pak? Ya, kendala di mana-mana pasti ada. Ada ya, Pak? Keputusan yang kita buat itu makanya azas kita musyawarah tadi. Keputusan semuanya itu pasti ada yang ikut melaksanakan dan ada yang tidak. Bagi yang tidak ya kita coba berikan persuasif, himbauan, pengertian. Karena kerja tim ini tidak bisa kita lepaskan. Jadi bagi yang kawan-kawan yang kurang menanggapi, memberikan atensi terhadap masalah ini, ya kita tetap memberikan masukan, himbauan agar dia tetap bersinergi kepada kita, sama-sama kita untuk memajukan dunia pendidikan di sekolah kita. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau masalah di sekolah itu kan bermacam-macam. Ada sifatnya masalah itu harus instan, harus kita putuskan, itu namanya kebijakan. Ada juga masalah sekolah itu karena menyangkut global, ya, dan juga waktunya masih ada, jadi kita coba untuk diskusikan bersama. Ya, semuanya tim yang harus kita bentuk, yang sudah kita bentuk itu kita berdayakan. Sebagai contoh, misalnya dalam kegiatan seharian ini, ya, anak sedang belajar, kemudian anak sebelah ataupun ada jam olahraga di lapangan riuh gitu kan. Dua-duanya punya kepentingan dengan proses berbeda. Satu proses belajar dalam kelas, satu proses belajar di luar kelas. Paling tidaknya ini harus kita saling mengingatkan. Kalau suaranya, polusi suaranya di luarnya sangat tinggi, mungkin kita coba untuk agak sedikit rendah supaya tidak mengganggu kegiatan belajar di dalam. Intinya ya sama-sama kita memahami tugas dan semuanya itu demi pelayanan anak-anak kita. Dan ketika Bapak mengambil keputusan, apakah ada orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Siapa Pak? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana yang di awal tadi yang Bapak sampaikan, banyak teman-teman kita, guru-guru senior kita yang punya pengalaman, yang punya talenta, yang punya kompetensi, ya, dan mereka sangat-sangat mendukung terhadap program-program yang sudah kita, yang baik itu terjadwal dan juga yang tidak terjadwal. Yang terjadwal itu sudah ada kita pahami bersama. Kegiatan-kegiatan pembelajaran pasti nanti ada ujian tengah semester, ada ujian semester dan seterusnya. Sudah ada timnya, itu sudah terjadwal, kita tinggal mengingatkan saja. Yang tidak terjadwal mungkin yang sifatnya informasi dadakan yang harus kita eksekusi secepatnya, ya kita coba percayakan ada yang senior tadi, tolong diatasi masalah ini, dan alhamdulillah selama ini Ya. Nah, jadi dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Baik. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak dapatkan ataupun Bapak alami selama dalam melaksanakan tugas ini, tidak terlepas dari tim kerja kita tadi yang harus solid, yang terurai itu maksudnya kalau kasusnya seperti ini, tim ini yang bergerak, ya, kalau dia tidak bisa, tentu kita akan coba untuk sharing dengan teman yang lain, saling membantu. Ya, alhamdulillah semuanya itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Yang intinya bagaimana kelembagaan yang namanya sekolah ini kita majukan bersama dengan semangat yang sama untuk memajukan dunia pendidikan. Terlepas daripada ada perbedaan, mungkin inilah tugas kita untuk memberikan suatu gerakan semangat kebersamaan untuk memajukan pendidikan itu dalam kalimah undang-undang yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah tugas kita sebagai guru. Insyaallah. Itu pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang telah diberikan, atas berbagi pengalaman bagaimana Bapak sebagai pimpinan di sekolah mengambil keputusan. Terima kasih banyak Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas kunjungannya. Semoga pengalaman bagi cerita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu ya kedepannya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi lagi dengan teman-teman, khususnya pada generasi berikutnya. Karena pengalaman ini setiap zaman, setiap periode pasti punya pengalaman beda-beda. Ya, nah kita harus adaptif terhadap masalah itu. Jangan sampai kita konsen dengan suatu teori, sementara zamannya teori itu sudah nggak bisa lagi diterapkan. Jadi kita harus adaptif. Ya. Manajemen kepemimpinan itu harus dapat menyesuaikan. Jangan sampai satu saja kebijakan kita yang sampai melanggar regulasi yang ada. Ya, selamat untuk Ibu Muna, mudah-mudahan bisa sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Saya izin pamit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari bergerak bersama guru penggerak, mendapat manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak,